Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah thumma ma ba'd. Teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, kaifa halukum? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan antum semua kesehatan ya. Ya baik. Pertemuan kali ini Ustadz nggak akan bicara panjang lebar karena ini adalah pertemuan terakhir bersama kitab tafsir pada semester ini. Pertemuan terakhir bersama kitab tafsir semester ini. Ya, ujian itu tanggal 3 Desember PAS yang penilaian akhir semester. Kalian harus bersiap diri, harus mempersiapkan. Ketika orang mau berperang pasti dia akan mempersiapkan senjatanya. Nah, kalian mau berperang nih, ketika ujian nih, kalian harus persiapkan senjata yang kalian miliki, yaitu kitab tafsir. Di antara dari sekian banyak pelajaran yang kalian pelajari. Baik, pada hakikatnya kita belajar itu harusnya itu sampai surat Mumtahanah, selesai. Harusnya, kalau normal 1 pekan 3 jam pelajaran. Karena kita berada sesuatu yang tidak normal. Bukan sesuatu yang tidak normal, kenormalan yang baru. Kenormalan yang baru yang mengharuskan dipangkas 2 jamnya jadi 1 jam saja per pekannya, yaitu melalui daring ini, pelajaran jarak jauh. Maka kita tidak sampai apa yang ditargetkan ya. Tapi alhamdulillah kita cukup bagus, kita menyelesaikan surat Al-Hasyr. Meskipun kita cuma dapat 2 surat, tetapi 2 surat tersebut surat-surat yang cukup panjang. Alhamdulillah kita menyelesaikannya. Dan soal-soal yang Ustaz buat tidak lepas dari surat Al-Mujadalah dan surat Al-Hasyr. Beberapa soal di penilaian tengah semester itu akan keluar. Baik, kisi-kisi yang pertama adalah kalian akan ditanya tentang muradif, persamaan, sinonim. Muradif seperti halnya Ustadz contohkan muradif yawadun, muradifnya yawadun. Apa itu yawadun? Bisa kalian cari, bisa maknanya apa yang sesuai dengan yawadun. Yawadun yatahabunkah, yatabagadunkah, atau yusadakun. Muradif. Dan juga tentang makna dari sebuah ayat tersebut. Seperti halnya Ustaz pernah menjelikan dzalika khairun lakum wa athhar. Dzalika khairun lakum wa athhar. Ini menceritakan tentang munajatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbicara rahasia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ustaz bisa saja menanyakan ma makna dzalika fi qaulillahi ta'ala dzalika khairun lakum wa athhar. Ma makna dzalika fi qaulillahi ta'ala dzalika khairun wa athhar. Itu kalian mesti tahu makna dzalika itu maksudnya apa. Dzalika itu dzalika makna secara bahasa itu, cuman itu yang dimaksud adalah kembali kemana. Dan Ustaz pernah menjelaskan. Dan kalau dzalika di situ adalah takdim sedekah. Seperti dalam surat Al-Hasyr pula gitu. Wa dzalika jazaa'udz zalimin. Ma ma'na dzalika fi qaulillahi ta'ala wa dzalika jazaa'udz zalimin. Maka kita harus mengingat ayat sebelumnya apa? Fakana aqibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha. Berarti dukhuluhuma finnar khalidaini, itu yang dimaksud dzalika, yaitu dzalika dukhuluhuma finnar khalidaini adalah
jazaa'udz zalimin, balasan bagi orang-orang yang zalim. Ya, seperti itu ya. Atau misalkan ma ma'na ulaika fi qaulillahi ta'ala ulaika humul fasiqun. Nah, ulaika humul fasikun. Siapa yang fasik di sini? Yaitu adalah ayat sebelumnya, ingat, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Ya, orang yang fasik adalah orang-orang yang munsi Allah, orang-orang yang merupakan Allah. Itu muradif dan makna. Kemudian Ustaz juga bisa mungkin menanyakan makna kamatsalil ladzina min qablihim qariba. Min qablihim siapa ini? Min qablihim ternyata saudara dari Bani Nadir. Siapa itu? Bani Qainuqa. Atau ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu. Nah, ma ma'na junnah fi qoulillahi ta'ala ittakhadhu aymanahum junnah. Junnah, apa itu junnah? Sitra. Pelindung ya, pembatas. Atau misalkan ma ma'na yuhadun innal ladzina yuhadun Allah. Kadang Ustaz menyertakan ayatnya, kadang juga Ustaz tidak menyertakan. Misalkan ma ma'na yuhadun. Kalian kan ingat yuhadun berada di ayat yang keberapa? Nah, itu. Mudah insyaallah taala. Dan juga kalian harus tahu ya, nama kitab dan penulisnya. Itu Ustaz akan tanya. Nama kitab dan penulisnya. Jangan sampai kalian kehilangan poin karena soal yang begitu mudahnya. Nama kitab pun kalian jawab tidak tahu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terlebih lagi kalau ada yang tidak tahu nama ustadznya, miskin, kesian. Kemudian kisi-kisi yang selanjutnya adalah mentafsirkan ya, mentafsirkan dan ya sahlun insyaallah, sahlun muyassar. Seperti apa ditanyakan pula siapa makna zihar, apa itu zihar. Cuma 2 surat ya teman-teman, yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jadi cukup kisi-kisinya sampai di sini saja. Jadi apa saja tadi itu muradif, persamaan, sinonim. Kemudian yang ditanya adalah makna, ya, yang ditanya adalah makna. Kemudian ditanya makna, kemudian ditanya tafsirnya, tafsir dari suatu ayat tersebut. Kayak kalian baca saja berulang-ulang, nanti akan keluar. Kalau Ustaz gitu dulu caranya, membaca berulang-ulang terus. Ketika inti pokoknya sudah ketemu, maka tinggal kita gabungkan saja, kita rangkai menjadi sebuah kata. Nah, kalian gak perlu merangkai sebuah kata, ini sudah ada jawabannya kan. 20 soal semua pilihan ganda, 20 soal semua pilihan ganda. Apa yang susah? Insyaallah mudah, insyaallah mudah. Baca Al-Mujadalah sampai Al-Hasyr sampai selesai, Syarhul Kalimat ya. Kemudian perhatikan makna ijmalinya. Hidayatul ayat juga keluar, hidayatul ayat juga keluar. Hidayatul ayat keluar. Kemudian ya cuma 2 surat, perhatikan Makkiyah dan Madaniyahnya. Masa 2 surat nggak tahu sih. Baik, itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Untuk absensi di kolom komentar kalian ketik hadir, nama dan kelasnya, nama dan kelasnya. Setelah kalian atau sesaat kalian sedang menonton video ini, kalian langsung ketik komentar, jangan sampai kelupaan. Sudah selesai nonton tidak mengetik komentar, maka itu sebuah kesalahan ya.
absensi yang muktamad yang dianggap oleh Ustadz adalah absensi yang Ustadz sampaikan tata caranya. Karena apa? Karena Ustadz nggak suuzon sih pada kalian. Tapi ini untuk membuktikan bahwasanya kalian memang memperhatikan sampai selesai. Makanya Ustadz memberitahukan cara absensinya di akhir. Karena bukan hal yang mustahil kalian cuma mengklik kemudian kalian out, tidak sama sekali memperhatikan materi yang Ustadz sampaikan. Atau melihat tapi kemudian tertidur akhirnya pulas. Ya, baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Bitaufik ma'akumun najah. Tanggal 3 Desember kita akan melakukan ujian, dan ujian PAS ini atau PAS ini penilaian semester ini agak panjang ya, karena ada beberapa pelajaran yang harus kalian kerjakan, antropologi dan sebagainya. Penjaskes pun ada dan soalnya sudah dikirimkan. Baik, semoga Allah SWT mempertemukan Anda dan antum semua di bulan Januari nanti. Semoga Allah SWT memudahkan. Menteri Pendidikan pun sudah memberikan isyarat bahwasanya kewenangan mengizinkan dan tidak mengizinkan sebuah kegiatan TPM tatap muka itu adalah dikembalikan ke wilayah masing-masing. Jika sekolah atau pesantren siap mendatangkan santri, maka itu diizinkan. Semoga Allah SWT memudahkan kita semua dan memberikan keberkahan pada kita semua, memberikan kesehatan pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.